Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kanal YouTube saya, yaitu Edukasi Anak Indonesia. Jadi selamat malam sebelumnya saya ucapkan. Semoga para pemirsa sekalian selalu sehat dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali bertemu dengan saya, Agus Sugianto. Kebetulan berprofesi sebagai kepala sekolah di SDN Panaungan 3, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang perbedaan fenomena yang dialami oleh para pindah-sepuh terdahulu dan orang-orang zaman sekarang yang usianya ada sekitar 10 tahun seusia saya ataupun seleting dengan saya. Ternyata ada perbedaan jauh, yaitu kalau saya amati misalnya orang-orang sepuh dahulu yang saat ini sudah sangat langka atau hampir dalam perjalanan hidupnya jarang mengalami sakit parah sampai stadium parah, terutama misalnya sakit kencing manis, stroke dan sebagainya, sangat jarang. Dulu jadi pada waktu saya masih kecil jarang sekali melihat para orang sepuh dulu, entah itu sakit kencing manis sampai diamputasi, entah itu stroke, jarang terlihat sama sekali. Paling bantal sakit pusing, sakit-sakit yang ringan saja. Padahal jika ditinjau dari segi perkembangan teknologi sangat jauh. Dulu perkembangan teknologi di bidang ilmu kedokteran jika dibandingkan sekarang sudah kalah jauh. Dulu kalah jauh. Tenaga medisnya juga seperti itu. Jadi di kota kecamatan sangat terbatas tenaga medisnya, apalagi sampai di pedesaan. Bahkan peran-peran orang pintar semacam dukunlah juga ikut dominan pada waktu itu. Tapi dengan segala keterbatasan teknologi, keterbatasan peralatan kedokteran, dan juga keterbatasan tenaga medis yang ada, justru ternyata biasanya kan keberadaan peralatan, keberadaan tenaga medis dan keberadaan ilmu teknologi biasanya berbanding lurus dengan suatu penyakit. Menurut hukum akal, jadi semakin canggih teknologinya, semakin pintar ilmu pengetahuan,
semakin banyak tenaga medis, otomatis penyakit justru seharusnya turun. Jadi jika sarananya sudah canggih dan sebagainya, seharusnya penyakit itu turun. Menurut akal ya. Tapi kok kebalik, justru zaman dulu di mana teknologinya kurang begitu berkembang, ilmu pengetahuannya kurang begitu berkembang, ilmu kedokterannya juga kurang begitu berkembang, ditambah lagi tenaga medisnya juga sangat-sangat kurang, justru penyakit kronis itu hampir jarang terjadi. Nah sekarang kok berbanding terbalik, ketika semuanya serba canggih, ilmu kedokteran canggih, justru penyakitnya juga canggih. Ada fenomena apa gerangan? Kok terjadi kontradiksi? Di zaman saya paling ketika sakit, pusing sedikit, dikerok, sembuh. Bahkan ada fenomena yang tidak masuk akal, ketika misalnya tertusuk atau menginjak paku, malah disuruh mencari kotoran sapi, kotoran, dan di mana kotoran tersebut juga ada kencing di situ dan bekas yang menginjak paku, suruh nendang, suruh celupkan di kotoran sapi yang ada kencingnya tersebut. Menurut fenomena akal kan sangat tidak masuk akal. Kotoran sapi kan tempat banyak bakteri, ternyata aja justru hal tersebut sembuh. Ini kan yang sangat luar biasa. Sakit perut, pontang-panting, ternyata dikasih minyak tanah sama air kapur rendaman sampai jernih, airnya yang jernih diambil, nah sembuh. Ternyata ada fenomena apa gerangan. Nah sekarang ketika saya melihat di sekitar saya, udah umurnya seleting saya, sudah ada yang penyakit, ada yang gagal ginjal, ada yang stroke, bahkan ada yang kencing manis, ada yang liver, pokoknya bermacam-macam komplikasi. Bahkan banyak teman-teman seangkatan saya, apa itu di SMP, apa itu di SMA, sudah banyak yang meninggal dengan komplikasi penyakit tersebut. Jadi ini menarik perhatian saya untuk menelaah, untuk mengkaji. Ada fenomena apa gerangan sehingga para sesepuh dulu dengan obat yang sangat sederhana, peralatan kedokteran yang sangat sederhana, justru sehat, jarang sakit kronis. Nah sekarang peralatan dan obat yang sudah sangat canggih semua, justru tambah sering sakit. Ini ada apa gerangan? Baiklah pemirsa, jadi setelah saya teliti, setelah ada ternyata beberapa perilaku orang-orang terdahulu yang tidak ditiru oleh orang-orang zaman sekarang, ya termasuk saya juga di dalam, termasuk saya juga. Saya kupas satu persatu. Ada satu yang tidak ditiru, misalnya saya taruh kata, kalau orang sepuh dulu itu
hatinya plong, kosong, paling ya berisi zikrullah, ingat pada Tuhan. Jadi hatinya berisi Tuhan, hatinya jarang berisi para tetangga. Nah, kita lihat fenomena sekarang. Jangankan untuk berzikir, hati ya, orang zaman sekarang kebanyakan sudah berisi para tetangga, suka gibah. Tetangga dimampukan Tuhan beli sepeda motor, beli mobil, beli rumah, udah dengkinya setengah mati, irinya setengah mati. Itu faktor yang pertama. Kalau zaman dulu kan ketika ada tetangga yang dimampukan untuk beli sesuatu, beli sepeda motor misalnya, beliau para sepuh dulu bangga, bahagia, bersyukur, tulus. Alhamdulillah kamu dimampukan beli sepeda motor, sehingga nanti kalau ada apa-apa saya butuh bantuan, sehingga juga jadi mudah bagi diri saya. Misalnya saya ketemu di jalan, jadi enak dibonceng kamu. Ya kan, tetangga dimampukan beli sesuatu, bersyukur. Nah sekarang terbalik, tetangga mampu beli sesuatu, malah ada yang bersifat iri, dengki. Bahkan terkadang sampai menuduh yang macam-macam. Dituduh babi ngepet, gini lah dan sebagainya. Bahkan tak jarang terkadang ada yang sampai manasin pasangan hidupnya agar juga mampu bisa seperti tetangga tersebut. Itu lihat tetangga kerjanya cuma buru bangunan sudah beli sepeda motor. Kamu jadi pegawai negeri sampai sekarang nggak mampu beli sepeda motor, udah ada diomongin, tambah runyam, tambah ruwet rumah tangga. Bahkan jika tidak kuat, bisa-bisa saja pasangan hidupnya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma agama dan norma etika dalam masyarakat. Jadi itu fenomena pertama. Jadi hati orang dulu tuh bersih, tidak bersih apa-apa, tulus, nerimo. Sekarang kembali hati diisilah para tetangga. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kalau orang dulu menjalani kehidupan sangat terlihat mengalir apa adanya, nggak pernah neko-neko, biar mengalirlah, pas ikuti arus kehidupan, pasrah totalitas, yang penting dia ikhtiar sudah. Nah, sekarang terbalik 180 derajat. Kepasrahan hampir tidak ada. Bahkan yang ada adalah nguyo, sangat diforsir tubuh untuk bekerja ekstra dan bekerja ekstra.
Kalau orang zaman dulu kan ada porsi istirahat. Taruh kata lah misalnya para nelayan zaman dulu. Nelayan zaman dulu ketika para sepuh saya, yang saya ketika masuk musim barat, udah nggak bekerja selama rentang 3-4 bulan. Dibentuk keluarga, bercengkrama, mengerjakan hal-hal yang lain di rumah tangga. Nah sekarang tidak kan. Musim barat yang kurang lebih 3-4 bulan tetap kerja, tetap ngoyo, tetap divorce, sehingga badan tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Ketika organ tubuh diforsir untuk bekerja terus, maka jangan salahkan. Akan ada beberapa organ yang mengalami sakit sehingga berdampak pada kesehatan. Itu faktor kedua. Faktor berikutnya juga yang tak kalah pentingnya, yaitu pola kebiasaan. Beda jauh antara pola kebiasaan orang-orang zaman dulu dan orang-orang sekarang. Orang-orang zaman dulu kan silaturahmi nomor satu. Jadi sesibuk apapun dia sempatkan untuk bersilaturahmi. Sekarang udah kerja nomor satu, silaturahmi nomor sekian. Ini sudah berubah pola-pola kebiasaan. Berubah pola-pola kebiasaan semua berubah. Terus juga termasuk pola kebiasaan juga. Taruh kata misalnya orang terdahulu, orang kan sepuh kita ketika akan memasak nasi, dia sudah berusaha ekstra dulu, ya kan? Ekstra berusaha. Dari pertama mencari kayu bakar, dia berjalan, bahkan kalau di pegunungan itu sampai berapa kilo dia berjalan untuk cari kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar untuk menanak nasi aja. Setelah itu nimba air, cari kayu bakar, olahraga, sudah membakar lemak. Setelah itu nimba air, bakar lemak juga. Setelah air ditimba, ngambil beras ada itu lumayan. Nah ini terkadang beras diselip tradisional itu, digiling beras digiling dulu. Setelah digiling pakai namanya gilis, peralatannya digiling pakai batu, secukupnya. Setelah itu diambil, dibasuh, masih mendidihkan air, pakai kayu tadi yang dicari. Setelah itu baru nandang.
Jadi dari proses mencari kayu sampai bisa menemukan nasi itu butuh rentang waktu jam-jaman. Di rentang waktu jam-jaman dia sudah mengeluarkan lemak, mengeluarkan energi. Berapa kalori yang dia keluarkan. Dan ternyata terasa sangat nikmat. Kenapa nikmat? Ya karena sudah merasakan lapar yang sangat luar biasa. Hidangan enak segala macam ketika dalam keadaan kenyang tidak ada rasa nikmat. Tapi hidangan sederhana, cuma nasi jagung dikasih garam sama cabai lombok, ketika dalam keadaan lapar sangat terasa nikmat. Itulah yang dirasakan para binesu guru. Dia mendapatkan makanan tidak instan, berusaha keras. Usahanya inilah jalan. Lemaknya dibakar. Itu kebiasaan para binesu guru. Sekarang dimudahkan. Jadi masak nasi tinggal copkan ke stop kontak, terminal, pakai rice cooker, udah ditinggal setengah jam masak. Sangat mudah. Dan juga ada kebiasaan orang-orang yang beda jauh. Orang-orang zaman dulu kalau masak pakai peralatan tradisional yang terbuat dari tanah liat. Semacam peralatan masaknya itu dari tanah liat, semacam kayak gerabah itu, kayak periuk dari tanah liat. Nah, ternyata ketika beras dimasak menggunakan tanah liat, menurut penyelidikan itu akan menurunkan unsur karbohidrat, unsur gula yang ada pada beras tersebut, pada nasi tersebut. Sedangkan masak dengan rice cooker tidak. Tuh. Nah, yang kedua, orang-orang zaman dulu ketika nasi dari periuk tanah liat sudah masak, biasanya itu didinginkan, dipindahkan ke tempat lain, didinginkan, pakai anyaman dari bambu. Jadi orang bahasa Maduranya ceteng, anyaman dari bambu itu menjadi semacam tempat bakul nasi yang terbuat dari anyaman bambu. Itu nasinya diambil, ditaruh di situ, didiamkan sampai dingin. Nah, ketika nasi sudah jadi dingin, maka karbohidratnya kembali turun, glukosanya kembali turun. Pakai tanah liat, glukosanya sudah turun, didinginkan, tambah turun lagi, sehingga nasi yang masuk itu sudah rendah kadar gula. Luar biasa orang zaman dulu. Lain kali akan saya bahas tentang uniknya ketika menggunakan peralatan dari tanah liat dibandingkan dengan menggunakan peralatan dari logam. Ada apa? Ada sesuatu yang luar biasa. Kearifan lokal menanak nasi menggunakan
peralatan tradisional dari tanah liat dengan makanan Asia modern. Beda jauh. Itu kebiasaannya berikutnya. Jadi nasi dimakan setelah dingin. Terus kebiasaan juga orang-orang zaman dulu. Orang-orang zaman dulu hampir jarang makan malam itu melewati waktu maghrib. Jarang. Jadi saya ingat betul waktu anak-anak dulu. Kan biasanya lampu hidup, itu lampu kan malam hidupnya, siang mati. Jadi kalau dulu 5:30, jam 6 baru lampu hidup. Nah, di saat lampu hidup itulah sebelum memasuki adzan maghrib, para ini sepuh zaman dulu itu makan malam. Makan malam. Setelah itu baru beliau sholat maghrib. Energi masuk, dikeluarkan lagi apa? Sholat maghrib, sholat isya, sehingga tidak menumpuk jadi lemak. Karena tumbukan lemak itu adalah bisa mendatangkan kolesterol bisa menimbulkan beberapa penyakit, diantaranya darah tinggi, sehingga memancing bisa berakibat pada penyakit stroke maupun pada penyakit jantung. Jadi itulah kebiasaan. Jadi jarang makan sampai lepas maghrib, sebelum. Terus orang zaman dulu juga jalan kaki, tidak bermanja diri. Jadi kemana-mana jalan kaki, otot bergerak terus. Sampai penuh kamar mandi, bak mandi itu entit pakai timba. Sholat tengah malam misalnya jam 2, limbah semua, dibakar kembali lemak. Kalau sekarang udah tinggal pencet sekakal, udah hidup senyum, udah kerja. Kemana-mana kayak jalan sepeda motor, bahkan main ke tetangga sebelah pakai sepeda motor, jarang jalan kaki. Kalau para penyusup pun hampir jalan kaki. Ini juga fenomena. Terus faktor makanan juga. Para penyusup dulu, padi yang beliau makan, padi itu 1 tahun panennya paling 2 kali, paling banter 6 bulan. Pupuk yang digunakan adalah pupuk kandang atau kompos, jarang memakai pupuk kimia. Sekarang lihat padi, ada yang 3 bulan, 4 bulan udah panen. 1 tahun bisa panen 3-4 kali. Dengan catatan pupuk zat kimia dimasukkan ke dalam. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kalau zaman dulu kan beras-berasnya nggak begitu mengkilat, cepat basi nasi. Sekarang dah berasnya dibuat mengkilat, pakai pemutih.
Inilah racun-racun yang masuk lewat makanan ini juga berpotensi penyedap rasa. Orang zaman dulu Venezuela paling banter cuma apa? Garam sama bawang putih. Garam, bawang putih, bawang merah, sangat tradisional. Garam, masa apa saja garam. Sekarang lihat, ada garam, ada penyedap micin, ada bahan pengawet di situ. Dulu warnanya alami, hijau pakai pandan, kuning pakai kunyit. Sekarang pakai pewarna tekstil. Jadi pakai pewarna, gulanya pakai pemanis buatan, biar awet pakai bahan pengawet, bikin bakso misalnya pakai pengenyal. Bahan-bahan kimia inilah yang dimakan terus-menerus, yang bisa menciptakan sakit stroke, jantung, dan sebagainya, sakit-sakit. Jangan dulu enggak. Makan dengan lauk, garam, cabai, tahu itu sudah luar biasa. Syukuri. Makanan juga menjadi faktor penentu. Dulu sangat jarang sekali makanan instan, jadi kita berusaha keras, ekstra kuat, baru bisa ada makanan. Butuh waktu jam-jam. Tapi sekarang instan. Masak 10 menit masak. Bikin kopi langsung saset. Dulu nggak seperti itu. Mau bikin kopi aja dulu nombok. Nah, pakai kopi disangrai dulu kopinya. Setelah disangrai kasih garam, terus didinginkan, ditumbuk di air, baru dari kopi. Nikmatnya luar biasa. Ya sekarang instan. Nah, makanan instan ini juga jadi pemicu timbulnya beberapa penyakit. Jadi itulah beberapa faktor perbedaan perilaku dari para filsuf dulu dengan manusia yang hidup sekarang. Sehingga perbedaan perilaku itulah, entah perbedaan perilaku kepasrahan total kepada Sang Khalik, dan perbedaan perilaku pada kebiasaan sehari-hari. Jadi itulah yang menjadi pembeda mengapa orang-orang zaman dulu hampir sangat jarang sakit-sakit kronis. Sekarang sebentar-sebentar sakit, sebentar-sebentar sakit. Bahkan kalau saya dulu waktu kecil, hampir para nelayan dan para petani jarang sakit-sakit kronis. Sakit-sakit kronis identik dengan mereka yang jarang bekerja, misalnya pada PNS, pegawai negeri sipil. Petani sama nelayan jarang. Karena apa?
Dulu nelayan nggak pakai mesin atau nggak pakai motor, jadi didayung hampir 6 jam lebih dayung, pakai dayung, habis energi dibakar. Petani nyiram pakai sumurnya sangat dalam, setelah itu dipikul, luar biasa pembakaran energinya. Nah sekarang ternyata baik petani maupun nelayan sudah dininabobokan dengan teknologi. Jadi para nelayan berangkatnya tidur, gak usah pakai dayung karena ada mesin atau motor. Enak berangkatnya. Tidur terus. Baru jam 4 subuh baru kerja. Setelah itu tidur lagi, santai lagi. Sehingga lemak-lemak yang ada dalam tubuh tidak terbakar dengan sempurna. Numpuk. Jadi tidak heran nelayan zaman dulu jarang sakit, kronis, sekarang udah sama. Stroke, jantung, ya karena faktor itu. Petani juga sama. Dulu petani jarang sakit-sakit berat, sakit kronis. Karena apa? Nyangkul, setelah itu nyangkul, nimba air untuk nyiram, dipikul. Sekarang nggak lagi. Nyangkul, sudah ada traktor yang pakai BBM, nyiram, sudah ada mesin sebi, sudah sanyu, nggak perlu mikul, nggak perlu lari timba lagi. Luas sawahnya, pakai selang. Sehingga ketika tubuh jarang aktif, jarang bergerak, jarang bekerja, maka lemak akan tertimbun, nimbun terus. Sehingga sama para nelayan, para petani zaman sekarang juga sering mendapat penyakit-penyakit yang sangat kronis. Beda dengan para petani dan nelayan zaman dulu. Jadi itulah telah saya mengapa para sepuh zaman-zaman dulu jarang, hampir tidak pernah saya lihat mendapat penyakit-penyakit yang kronis. Beda dengan mereka yang zaman-zaman sekarang. Pertama karena faktor kepasrahannya. Yang kedua, faktor perilaku. Faktor perilaku, pembiasaan. Dan faktor makanan. Jadi faktor-faktor itulah perbedaan faktor. Ketiga faktor zaman dulu dan zaman sekarang itulah yang menjadi pemicu sehingga orang-orang zaman dulu hampir tidak pernah terkena penyakit kronis. Orang-orang zaman sekarang sudah bukan rahasia lagi. Selalu
terjangkit beberapa macam penyakit-penyakit kronis. Demikian dulu para pemirsa telah saya para penyusup dulu berjarang menderita penyakit kronis. Beda dengan manusia zaman sekarang yang hampir mendapat atau menderita penyakit-penyakit kronis yang terkadang lebih dari satu penyakit atau komplikasi. Demikian dulu telah saya mohon maaf atas segala kekurangan apabila ada tutur kata tingkah laku yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bertemu dengan telah saya pada hari-hari selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.